Boleh saudara berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saudara siap dengar firman Tuhan? Haleluya. Baik, kita langsung saja buka Alkitab kita masing-masing. Dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Boleh dibantu ditampilkan di depan. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 dalam hitungan yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, 1, 2, 3, ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanku. Langsung saya sambut begini Bapak Ibu. Makanya jangan tawar hati. Supaya kita tetap kuat. Nah pertanyaannya kenapa kita harus kuat? Agar supaya kita bisa menjadi pemenang. Sebab firman Tuhan berkata tantangan di dalam dunia ini ada begitu banyak jenisnya. Ada yang bertujuan untuk memurnikan iman, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetapi ada juga tantangan yang disebut ujian oleh karena kelalaian kita. Oleh karena kelemahan kita. Jadi saudara harus antisipasi dengan baik. Apakah tantangan ini akibat dari kelalaian kita? Ataukah tantangan ini, persoalan ini, masalah ini adalah tujuan Tuhan untuk mendidik kita? Sebab kalau kita salah berbangga, kita pikir kita sedang mau naik kelas nih. Padahal kita sedang bikin kesalahan. Makanya konsekuensinya ada kelemahan yang terjadi. Jadi tantangan itu ada dua jenis. Tetapi hari ini saudaraku saya ingin mengajak kita semua. Agar tantangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menjadi seorang pemenang. Karena tujuannya pasti kita harus menjadi pemenang. Rasanya udah bosan kalau melulu. Ya kan? Rasanya udah bosan gagal melulu. Bikin ini gagal, bikin itu gagal. Bikin ini kecewa, bikin itu kecewa. Satu kali aja menang Pak, gak pernah. Perasaan udah modalnya keluar, udah banyak banget. Tapi kita gak pernah menang, melakukan apa saja. Ya. Tetangga saya jauh lebih berhasil daripada saya. Ya, orang yang baru mainkan bisnis ini kok dia lebih hebat dari saya. Sementara saya kok rasanya gagal. Jualan itu gagal, jualan ini gagal, jualan apa saja gagal. Rasanya bosan jadi orang yang gagal. Benar Bapak Ibu? Coba lihat kiri kananmu apakah dia orang yang gagal atau orang yang menang. Ya kan? Saudaraku yang terkasih, kita akan fokus berbicara tentang bagaimana kita meraih kemenangan. Saudara, saya melihat dalam kebenaran firman Tuhan, hanya ada satu kata kunci untuk kita bisa menang. Ya, sekali lagi, perhatikan baik-baik statement saya. Hanya ada satu kata kunci, ada satu kata utama yang membuat Anda bisa menang. Apa itu? Kita harus kuat. Amin. Saudara dan saya harus kuat. Sebab ayat tadi berkata jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Konon kekuatan inilah yang membuat dan menentukan seseorang bisa menang atau tidak. Ya. Jadi saudaraku, kata kunci untuk meraih kemenangan cuman satu, saudara harus kuat. Kita semua harus kuat. Menjadi orang Kristen harus jadi orang Kristen yang kuat. Menjadi seorang istri harus menjadi seorang istri yang kuat. Menjadi seorang kepala keluarga harus menjadi kepala keluarga yang kuat. Kuat dalam mentalnya, kuat dalam fisiknya, kuat dalam rohaninya. Katakan amin. Saudaraku, saya tidak pernah menemukan orang yang menang karena kelemahannya. Gak ada. Mau kelemahan apapun, kelemahan fisik gak bakal bisa membuat orang bisa menang. Kelemahan apa? Kelemahan rohani apalagi nggak mungkin bisa menang. Kalau saudara baca artikel, mungkin artikel itu agak sedikit menjebak karena judulnya keberhasilan
buah dari sebuah kelemahan. Wah, itu cuma di artikel Bapak Ibu. Dan kalau saudara baca baik-baik, ternyata orang berhasil itu bukan karena menangnya. Tetapi artikel itu pasti akan menjelaskan kenapa kok orang lemah bisa menang. Oh, ternyata karena dia berubah. Oh, ternyata karena dia mampu mengupgrade dirinya. Oh, ternyata karena dia mampu memperbaiki dirinya. Jadi jangan tertipu dengan judulnya. Sebab saya banyak melihat, nggak ada yang namanya kelemahan itu bisa mengakibatkan kemenangan. Mau kelemahan apa? Kalau kita bertanding secara fisik, kelemahan fisik gak mungkin bisa menang. Contohnya seorang petinju yang lemes bisa menang apa enggak? Gak bisa. Ya. Seorang tukang sepak bola bertanding melawan negara lain, katakanlah seperti timnas Indonesia. Kalau pemainnya baru lari sebentar udah ngos-ngosan, kira-kira bisa menang gak saudara? Gak bisa. Kalau saudara lihat Calvin Perdong, waduh luar biasa nih. Ya dikatakan orang yang nafasnya napas kuda Bapak Ibu. Ya salah satu yang berkontribusi untuk kemenangan timnas Indonesia. Saudaraku yang terkasih, jadi saudaraku syarat kita menang itu kita harus kuat. Kalau kita lemas gak mungkin menang. Kalau saudara berdoanya payah gak mungkin menang. Kalau saudara malas ibadah gak mungkin bisa menang. Baik secara fisik, secara rohani, semua harus kuat. Maka kita akan menang. Bapak Ibu, ya, Daud walaupun masih muda, dia sanggup melawan Goliat. Kenapa? Karena dia bukan seorang pemuda yang lemes. Dia bukan seorang pemuda yang lemah. Dia adalah seorang pemuda yang terlatih menaklukkan binatang buas. Saya mau katakan Daud ini orang kuat. Makanya dia berhasil menundukkan tantangan yang sebesar itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Ternyata Bapak Ibu untuk menjadi seorang pemenang, itu bukanlah cerita hoax. Bukan cuma sekedar sejarah. Atau bukan cuma sekedar story yang dia diceritakan seperti legenda dan sebagainya. Di Alkitab itu ada contoh real. Di Alkitab itu ada contoh yang nyata. Saudaraku, dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-16 di sana dikatakan begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Siapa yang mengucapkan hal itu? Rasul Paulus. Dan saudaraku, kita semua tahu bagaimana seorang Rasul Paulus. Kalau menurut saya, Paulus itu orang nomor 2 terhebat setelah Yesus. Itu Paulus. Sorry kalau saya salah, tapi ini pendapat pribadi saya. Karena kalau saudara baca di firman Tuhan, sepak terjang pelayanan Paulus itu luar biasa sampai ke Eropa. Ya, sampai ke Eropa. Dan perjalanan Paulus itu kalau saudara lihat, gak ada rasul-rasul yang lain, itu ada di kamus Alkitab. Dan saudara lihat di belakangnya, itu ada peta perjalanan Paulus, pelayanan Paulus. Peta perjalanan pertama, kedua, ketiga, itu cuma Paulus saudara. Ya. Itu yang membuktikan betapa hebatnya Paulus. Tantangan boleh datang tetapi dia selalu menang. Sehingga saya mau katakan kepada kita, hei anak-anak Tuhan. Untuk menjadi seorang pemenang itu bukan cerita masa lalu, bukan cuma sekedar histori, bukan cuma sekedar legenda. Sampai hari ini kemenangan itu masih bisa terjadi. Mungkin kita nggak sehebat Paulus, mungkin kita tidak sehebat tokoh-tokoh dalam Alkitab. Tetapi saudaraku, minimal kehidupan kita yang berkemenangan bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan orang itu pun ikut bersyukur atas kemenangan yang kita raih. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, itu Paulus. Alkitab juga dalam bagian yang lain. Dalam 1 Tawarik pasal 18 ayat yang ke-6. Ini bagus sekali, coba kita baca sama-sama. 1 Tawarik pasal 18 ayat ke-6. Depan ini gak bisa ditampilkan ya, kita baca aja di Alkitab masing-masing. Yang bawa Alkitab, silakan buka Alkitab. Yang bawa handphone suci saudara, bukalah yang suci-suci itu.
Ya. 1 Tawarik pasal 14. 1 Tawarik pasal 18 ayat yang ke-6. Oke, benar. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1 Tawarik pasal 18 ayat yang ke-6. 1, 2, 3, ya. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Ini bagian yang terbaik. 1, 2, 3, ya. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Haleluya. Jadi bukan cuma histori, sejarah. Bukan cuma omong kosong, legenda dan sebagainya. Ada di Alkitab. Paulus di perjanjian baru, Daud di perjanjian lama. Dan di dunia modern ada saya dan saudara. Haleluya. Jadi saudaraku, kita masih bisa punya harapan untuk melihat kemenangan. Saya nggak tahu berapa berat pergumulan yang kita alami pada hari-hari ini. Saya nggak tahu udah berapa kali Anda duduk termenung, mungkin di pojok kamar, suamimu nggak tahu, istrimu nggak tahu. Bahkan dalam perjalanan terkadang kita udah salah nyetir, kebablasan dari rute yang sesungguhnya. Karena apa? Pikiranmu mungkin penuh dengan pergumulan. Pikiranmu mungkin penuh dengan persoalan. Terkadang yang di pikiran A tetapi yang terucap B. Padahal niat saya mau ngomong itu Pak Pendeta. Tapi kok bisa terlontar lain. Di pikiran saya itu sudah begini. Udah saya rekam dari rumah. Udah saya hafal itu. Mau saya katakan seperti ini. Tapi yang terlontar di mulut begitu. Kenapa? Karena seringkali kita ngeblank. Banyak karena persoalan dalam pikiran kita. Pernah gak ngalami kayak begitu? Di mulut A. Padahal di pikiran kita itu sebenarnya B. Benar begitu? Pernah? Pernah ngalami? Saudaraku, saya nggak tahu persoalanmu, saudara. Tetapi yang saya tahu kita punya Allah yang dahsyat. Yang saya tahu kita punya Allah yang ajaib. Dan saudaraku, semua yang saya suguhkan kepada saudara, saya yakin percaya 100% itu bukan cerita hoax. Hari-hari ini banyak berita-berita hoax. Tapi percayalah, Alkitab bukan barang hoax. Firman Tuhan itu tidak pernah berbohong. Buktikan sendiri dalam kehidupanmu. Daud di perjanjian lama, Paulus di perjanjian baru. Di dunia modern, saya bisa jadi pemenang. Anda pun bisa jadi pemenang. Kita semua bisa jadi pemenang dalam segala persoalan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, seorang pemenang, kita kembali kepada pokok utama kita. Seorang pemenang harus kuat. Haleluya. Kita semua harus kuat. Karena kalau nggak kuat kita nggak mungkin bisa menang. Dunia ini saudaraku akan menelantarkan, akan membiarkan, akan melewatkan orang-orang yang tidak dengan serius untuk mendapatkan kekuatan dan memerangi setiap persoalan yang sedang terjadi. Makanya saudaraku, banyak orang yang akhirnya terlewat. Terlewat saja. Tidak peduli anak Tuhan mau gak kenal Tuhan. Kalau kita masa bodoh, kalau kita gak mengupgrade diri kita, kalau kita nggak mengupgrade kehidupan rohani kita, kalau kita nggak belajar lebih baik lagi, saudaraku, kita nggak akan mungkin bisa ya menghadapi tantangan yang sedang terjadi. Itulah sebabnya saudaraku, pertanyaan yang paling besar dalam saudaraku dalam khotbah kita pada siang hari ini, bagaimana agar supaya kita menjadi kuat, ya kan? Bagaimana agar supaya kita menjadi kuat, saudara? Kita harus mengerti prinsip dasar. Bahwa semua kekuatan yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu prinsip dasarnya. Anda harus simpan konsep ini baik-baik. Semua kekuatan yang ada di dunia ini itu berasal dari Tuhan. Baik itu kekuatan manusia, kekuatan binatang, kekuatan tumbuhan, kekuatan alam, semua berasal dari siapa? Dari Tuhan, karena Dia pencipta. Bahkan saudaraku lebih ekstrim lagi, mungkin saudara akan tergelitik sebentar. Saya mau bilang kepada saudara, bahkan kekuatan setan itu pun dari Tuhan. Jangan salah mengerti. Kekuatan setan itu pun bahkan dari Tuhan. Makanya jangan heran, di gereja ada penglihatan. Di dukun ada apa? Nujum. Menerawang. Jangan saudara heran, saudaraku. Di gereja ada bahasa roh. Di gereja ada nubuatan. Di gereja ada tumpang tangan. Di dukun ada apa? Jampi-jampi. Puh, puh, puh.
Habis terima mujizat pulang bau semua. Kenapa itu opa itu nggak tahu. Dia nggak sikat gigi berapa bulan. Puk. Kekuatan setan itu pun berasal dari Tuhan. Hanya dia tersesat. Ya. Hanya dia tersesat. Saudara tahu siapa engkongnya setan itu? Lucifer. Ya. Alkitab bilang dia itu malaikat terang. Dia kalau nyanyi itu 7 suara tuh bisa keluar tuh. Tetapi dia bilang aku hendak naik untuk menyamai dia yang maha tinggi. Masa cuma dia? Kalau dia bisa saya juga bisa. Dia merasa dia penghulu. Dia penguasa. Dan akibatnya apa yang terjadi? Karena kesombongan dia dilemparkan ke dalam dunia. Dan saudara kalau baca itu, saudaraku dari versi yang lain, dari kitab-kitab yang lain, dari info-info yang lain. Ketika setan jatuh, ya, malaikat ini dijatuhkan, dia ngajarin cara berperang, cara membuat perhiasan, cara membuat tambang-tambang dan sebagainya. Diajarin semua, sesuatu coba diselewengkan. Tetapi saya nggak mau bicara lebih jauh lagi ke sana. Karena itu konsumsi orang belajar teologi. Kalau saya bukakan kepada saudara-saudara bisa salah mengerti. Maka tersesat pendeta sadis ini, pendeta sesat. Masa dia bilang setan itu berasal dari Tuhan. Tapi kalau saudara mau selidiki, itu memang benar. Setan itu dari surga awalnya. Oke. Nah saudaraku yang terkasih. Semua kekuatan itu dari Tuhan. Tetapi saudara jangan lupa, kekuatan yang dari Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang mengadakan sesuatu yang besar, bahkan yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, itu juga didelegasikan kepada manusia. Itu juga ditaruh dalam kehidupan saudara. Ya. Makanya saya mau bilang sebenarnya saudara ini, saya ini, kita semua ini orang kuat. Mau lihat ayatnya saudara? Ya. Kita lihat dulu. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Ini yang harus saudara tangkap. Bahwa saudara itu orang kuatnya Tuhan. Seharusnya saudara itu menang. Tetapi kok kadang keok ya kan. 3 yang saudara bikin, 4 yang gagal. Gak ada yang menang. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. 28 ya bukan 26. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Dan apa? Taklukkanlah itu. Kemudian apa? Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bagi saya kata taklukkanlah, berkuasalah itu otoritas yang Tuhan beri. Itu berarti kekuatan. Haleluya. Haleluya. Jadi kita ini orang kuat. Amin. Tetapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, kekuatan kita dirampok. Tapi akhirnya juga dikembalikan oleh Tuhan. Lewat penebusan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku, kita harus sadar. Bahwa sebenarnya kita ini orang kuat. Makanya saudaraku dari kehidupan kita seharusnya kita mengeluarkan energi itu. Kita harus mengeluarkan sesuatu yang Tuhan sudah taruh. Lewat apa? Lewat aplikasi-aplikasi, tindakan-tindakan yang nyata. Kebanyakan kita kenapa mengalami kegagalan, kenapa belum berhasil? Karena kita mungkin belum suka atau belum mau terlalu keras berusaha untuk melakukan sesuatu. Makanya saudara saya mau ingatkan, kita nggak salah berdoa, Tuhan berkatilah kami. Karena itu diajarkan oleh Tuhan. Itu memang benar. Berkatilah kami Tuhan. Oh berkatilah usaha saya. Berkatilah rumah tangga saya. Berkatilah studi anak-anak saya. Itu memang betul. Tetapi mungkin sementara yang lain Tuhan sudah bilang. Ya kalau kamu ingin diberkati ya bekerjalah dengan baik. Ya kan? Karena ayat itu sudah bilang sama kita. Kuasailah dan taklukkan.
kita berdoa, berpuasa, Tuhan buka jalan. Tuhan bilang, kamu bekerjalah, lakukanlah. Ya. Yang ada sebenarnya bukan karena kita kurang berdoa, tapi mungkin kita kurang bertindak, Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Seorang yang punya iman harus menunjukkan melalui tindakan. Sebab kalau iman tidak dibarengi dengan tindakan, itu iman yang mati alias tidak berguna. Jadi kalaupun Anda berdoa, Tuhan nyatakan mujizat. Tuhan bilang seharusnya kamu pergi layani dia. Maka di sana ada mujizat. Oh, kamu cuma di ruang doa. Mau bagaimana terjadi mujizat di sana? Kamu gak pernah pergi menginjil. Kamu gak pernah pergi melayani. Bagaimana kamu melihat orang sakit disembuhkan. Orang lumpuh berjalan, buta melihat. Kamu udah cuma menggonggong terus tiap hari tapi gak mau pergi. Padahal Tuhan bilang pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Benar saudara? Tuhan berkati ekonomi saya. Oh, deposito saya sudah mulai tipis. Rekening saya Tuhan menyedihkan. Tiap kali saya membaca rekening saya, bercucur air mata saya. Ya. Bukan karena baca komik, baca novel yang sedih. Bukan. Buku yang paling menyedihkan itu baca buku rekening. Yang saldonya minus. Ya. Kok Tuhan berkati saya, berkati Tuhan anakku. Itu berkat itu sudah aku tanggung di atas kayu salib. Ya, yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, yang terkutuk jadi diberkati. Itu sudah anakku. Sudah di kayu salib itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu sebelum kamu lahir. Itu sudah anakku. Sekarang waktunya kamu raih itu. Pergi, ambil tuh, ambil. Jadi saudaraku, kekuatan itu harus kita ekspresikan dari diri kita. Dengan cara apa? Berusaha lebih baik. Mengembangkan semua potensi yang ada pada kita. Sebagai seorang pelajar, belajar dengan baik. Sebagai seorang karyawan, kerjalah yang dengan baik. Saudaraku, jangan cuma berharap promosi tapi prestasinya nggak ada. Ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang yang senangnya cuma pengen naik. Tapi pengorbanannya nggak ada. Prestasinya nggak ada. Nggak ada harga yang dia bayar. Saudaraku, sementara orang yang mungkin gak kenal Tuhan, malah dia lebih gesit dari saudara. Mungkin orang yang gak kenal Tuhan, dia lebih hebat bekerja dari saudara. Nah, saudara yang cuma bisanya doa, malas bekerja, pengennya sesuatu yang gede. Saudaraku, saya melihat dalam firman Tuhan, makanya saya setuju sekali dengan semboyan orang Kristen itu, ora et labora. Apa artinya? Ora et labora. Apa artinya? Bekerja dan berdoa. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, sebenarnya berkat Tuhan itu tuh sudah Tuhan bilang sudah selesai semuanya itu. Sudah selesai. Waktunya kamu ambil tuh. Waktunya kamu tuai. Waktunya kamu dekatin tuh. Gak usah banyak berdoa, banyak bertindak aja dulu. Agar supaya apa itu terbukti bagimu. Sehingga jangan sampai orang lain sudah ambil, kamu belum. Dan kamu bilang Tuhan itu gak adil. Tuhan itu gak ada. Mana sih Tuhan itu? Saya sudah berdoa, berpuasa, tak giling-giling, orang Manado bilang. Tapi gak ada hasilnya. Tuhan bilang kamu bodoh sekali. Saya sudah bikin semuanya itu. Tapi kamu gak pernah ambil. Kamu gak pernah datang. Kamu gak pernah mengupayakan. Kamu gak pernah mencari. Saudaraku yang terkasih, ada banyak kebenaran dalam firman Tuhan. Tidak selamanya saudaraku kita perangi sesuatu dalam roh. Kita perangi sesuatu dalam roh. Ada waktunya mata kapak itu. Ada waktunya tombak, mata panah dan sebagainya. Itu menjadi alat bajak. Ditempa untuk tujuan yang sesuai. Ya, ada memang waktunya kita perangi dulu. Tuhan, saya mau buka usaha, saya mau buka bisnis yang baru. Saya berdoa untuk lingkungan, agar supaya lingkungan itu dipakai oleh Tuhan untuk memajukan usaha saya. Semua orang-orang di situ, mereka akan antusias menerima kehadiran saya. Berdoa terus dalam nama Yesus. Tapi setelah itu bertindak. Jangan cuma habis di hayalan. Ya kan? Jangan cuma habis di mimpi.
Jangan cuma selesai di angan-angan. Saudaraku, Alkitab sudah berikan kepada kita sebuah wawasan untuk kita lebih maju. Kuasailah, taklukkanlah, beranak cuculah, penuhilah. Waduh, kata-kata itu memang luar biasa. Sudah, Tuhan bilang sudah. Ayo cepat bertindak. Sekarang bertindak. Jangan kalah kepada orang yang gak kenal aku. Kamu prioritas. Kamu yang harus bertindak. Saya yakin dan percaya kalau anak-anak Tuhan di GPI Elusai ini mulai bertindak dalam nama Yesus. Maka saya percaya besok-besok generasi muda mau cari kerja udah gak susah. Kenapa? Karena di sini banyak bos-bos. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi saluran berkat. Saudaraku, memang tujuan kita bukan agar supaya kita diberkati. Bukan itu memang tujuan utama. Tetapi saudaraku yang terkasih, orang yang hidup dengan Tuhan pasti akan menikmati apa yang diwariskan oleh Bapa. Saudaraku, saya bukan penganut paham kemakmuran, tidak saudara. Tetapi bagi saya, kalau saya percaya Yesus, lantas saya hidupnya susah, mau bikin apa gak bisa. Saya cuma bilang, saya yang salah atau Tuhan yang salah. Iya, no? Tapi kalau sebenarnya Tuhan gak pernah salah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita pahami ini. Bahwa Tuhan mendelegasikan kuasa, kekuatan itu juga kepada saudara. Kata gampangnya begini, lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Kau bekerja dulu, biarkan Tuhan yang memberkati selanjutnya. Haleluya. Kau berusaha dulu, biarkan Tuhan yang berkati. Kau mulai dari yang kecil dulu, bagian Tuhan adalah mengangkat engkau. Diangkat terus. Mulai dari perkara kecil dulu, baru kepada perkara yang besar. Semakin bertambah. Orang percaya kepada Tuhan. Alkitab bilang di awal-awal kitab dikatakan apa? Menjadi kepala dan bukan ekor. Semakin naik dan bukan turun. Patok-patok kemannya akan semakin diperlebar. Diperbesar. Saudara, ini harus kita mengerti. Harus kita pahami. Jadi mulai sekarang yang merasa kebanyakan berdoa tapi kurang bertindak. Barangkali Anda harus seimbangkan dua hal ini. Ora et labora. Bukan Tuhan gak mau memberkati Anda, bukan. Tapi Anda belum bertindak. Saya tahu wajah-wajah saudara ini, kalau berdoa, beribadah itu serius banget. Banget seriusnya, apalagi orang GPI. Soalnya kalau ibadahnya main-main takut kena penglihatan. Takut kena nubuatan. Baru muncul di pagar gereja aja, waduh berdebar-debar. Aduh, aku bikin dosa ini ya, takutnya ibu gembala senior nanti kasih penglihatan yang jelek lagi nanti nih. Dibukakan dosa saya, ya kan. Makanya kalau saya lihat wajah-wajah saudara ini, wajah-wajah orang yang luar biasa. Kuat sekali ibadahnya, kusuk banget, ya kan. Kusuk banget dalam ibadahnya. Saya gak meragukan, tetapi mungkin saudara harus pertimbangkan lagi. Sudahkah Anda melakukan itu? Sudahkah Anda melakukan bagianmu? Atau cuma menuntut Tuhan melakukan bagiannya, sementara kamu belum melakukan bagianmu? Saran saya, lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Amin. Karena apa? Kekuatan itu Tuhan sudah delegasikan. Ya. Manusia itu ada tubuh, jiwa, roh. Ada keinginan, pikiran, kehendak, ada intelektualitas di dalamnya. Untuk berpikir lebih dari ciptaan Tuhan yang lain. Dan saya lihat, orang-orang yang percaya kepada Tuhan punya kecerdasan yang luar biasa. Cerdasnya bukan karena hanya dianya yang cerdas. Tapi karena roh kecerdasan, hikmat yang dari Tuhan. Itu ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi saudara, kita sepakat untuk poin yang pertama. Kekuatan Tuhan delegasikan kepadamu. Kekuatan untuk menang. Kekuatan untuk mengubahkan segala sesuatu. Kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Bukan cuma kekuatan untuk bertahan menghadapi tantangan. Tetapi kekuatan untuk membalikkan keadaan. Kekuatan untuk merubah situasi dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Alkitab berkata ketika anak-anak Tuhan berjalan di padang yang tandus. Mereka bersorak-sorai, mereka memuji muliakan nama Tuhan. Sementara mungkin yang lain sedang bersungut-sungut, tapi Tuhan berbicara kepada abdi Allah yang takut akan Tuhan. Dia katakan, arahkan tongkatmu ke atas batu, maka di sana akan keluar aliran-aliran air. Tapi Musa waktu itu emosi, bukan emosi sama Tuhan, dia emosi kepada orang Israel. Yang seharusnya cuma diarahkan, dipukul sama dia itu bukit batu. Itu yang membuat Musa gak bisa masuk ke Israel. Saudaraku yang terkasih, dengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Hari ini Tuhan bilang,
Aku mendelegasikan kekuatan itu kepadamu. Makanya kalau Tuhan itu kreator, manusia juga bisa kok. Sebagai kreator menciptakan sesuatu. Ya kan? Bahkan saudaraku saya mau bilang, matahari buatan Cina itu luar biasa saudara. Saudara mungkin pernah baca, itu reaktor nuklir sebenarnya ya. Tapi mereka bisa bikin matahari itu sesuatu yang gak masuk di akal kita zaman dulu. Saudara, kalau ada teman-teman yang mungkin sudah pernah pergi kemana tuh? Cina yang paling berkembang ini apa nih? Kota apa tuh? Saya takut salah ngomong. Chongqing. Jangan saya salah ngomong jadi cincong kan payah. Itu jalannya aja, nggak tahu itu. Sampai GPS pun bingung itu mau ngantarin orang. Ya kan karena jalannya itu udah satu di bawah, ditindih, saudara. Jadi ada kemampuan, kreator, kemampuan di dalam kehidupan manusia untuk melakukan sesuatu. Dan saudara adalah orang-orang cerdasnya Tuhan. Amin. Saudara ini orang-orang hebatnya Tuhan. Yang mungkin masih malu-malu untuk bertindak. Cobalah mulai bertindak. Jangan gengsi Bapak Ibu. Karena orang gak pernah kasih Anda makan. Jadi kalau saudara gengsi, Anda akan kelaparan. Saudara, mari mulai bertindak. Mulai bekerja. Lakukan sesuatu. Ya. Bertindak untuk rumah tanggamu, bertindak untuk keluargamu, untuk masa depan anakmu. Bayar harga dan segala sesuatu yang harus engkau perjuangkan, perjuangkanlah itu dengan segenap hatimu. Saudara, maka saya percaya kekuatan untuk melihat kemenangan itu akan tambah nyata dalam kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian poin yang kedua, kita harus menyadari bahwa sumber kekuatan itu datang dari Tuhan. Sumber kekuatan itu adalah Tuhan. Makanya semua orang yang ingin menjadi kuat dalam segala hal harus punya keintiman dengan sumber itu. Haleluya. Amin. Semua orang yang ingin menjadi kuat harus dekat dengan Tuhan. Saudaraku, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudaraku, terkadang kita sudah capek melakukan sesuatu. Kita sudah capek bikin A. Kita sudah capek bikin B. Kita sudah kehilangan waktu untuk menyempurnakan segala sesuatu. Dan ternyata ujung-ujungnya kita nggak berhasil. Ujung-ujungnya semuanya mengecewakan. Kenapa? Firman Tuhan aja bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudaraku yang terkasih, memang kekuatan itu ada dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah saudara bahwa kekuatan itu ternyata berasal dari Tuhan. Memang kita punya daya cipta, kita bisa mengkreasikan sesuatu, kita bisa merancangkan sesuatu. Bahkan kecanggihan teknologi adalah buah dari cipta karya manusia yang kemudian membantu kehidupan manusia itu sendiri. Tetapi itu semua bersumber dari Tuhan. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan, mari kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi Bapak Pendeta, itu banyak orang ateis, mereka hebat-hebat. Mereka luar biasa. Saudara, kelebihan saudara dengan mereka adalah mereka gak punya sorga. Haleluya. Jadi kreasi mereka cuma selesai di dunia ini dan akan berakhir di ruang hampa 1x3. Iya toh, di dalam tanah. Selesailah sudah. Tetapi kehidupan kita akan masuk kepada kekekalan. Itulah sebabnya saudara, kita harus intim dengan Tuhan. Pertanyaannya bagaimana agar kita intim dengan Tuhan? Agar supaya kekuatan dari Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Poin yang pertama saudara, kita harus aktif dalam menyembah Tuhan. Amin. Kita harus menjadi penyembah Tuhan. Ya. Kita harus menjadi pemuji Tuhan. Kita harus mulai membiasakan diri memuji, menyembah Tuhan di dalam doa. Di dalam doa kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengemukakan sesuatu kepada Tuhan. Kalau saya nggak salah dengar tuh khotbah tadi pagi, itu mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang penyembah yang benar. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu memang tugas saudara. Saudara ada dalam dunia ini untuk menjadi penyembah Tuhan. Untuk menjadi pemuji Tuhan.
Sebab kalau kita nggak menyembah Tuhan, kita nggak memuji Tuhan, saudaraku, kita akan kehilangan esensi kehadiran kita di dunia ini. Sebab Tuhan bilang kalau kamu nggak mau memuji aku, itu batu-batu bisa memuji aku. Itu pohon-pohon bisa bertepuk tangan. Paling keren lagi itu malaikat-malaikat di surga siap memuji dia 1 kali 24 jam dan seterusnya. Dan manusia menjadi pribadi yang tidak berharga, tidak bernilai. Tetapi saudaraku, Allah sudah merancangkan kita semua untuk menjadi seorang penyembah Allah. Yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Itu cara kita untuk intim dengan Tuhan. Cara yang kedua adalah hidup di dalam firman. Ya. Hidup di dalam firman. Firman Tuhan itu banyak kita sudah baca. Dan tahukah saudara, dalam firman itu tidak semua bicara tentang realita. Tidak semua bicara tentang realita. Ya. Saudara harus paham benar apa yang saya katakan. Tidak semua itu realita, artinya begini. Bagi seorang yang sudah melakukan firman itu menjadi realita. Tapi bagi Anda yang baru membaca belum menjadi sebuah realita. Karena ada banyak dalam firman Tuhan itu baru berisi janji. Ucapan sama-sama saya, janji. Cuma janji. Tapi kalau Tuhan berjanji bukan kayak manusia. Ya kan? Berjanjinya udah luar biasa sekali. Akhirnya ternyata ujung-ujungnya hoax. Ujung-ujungnya prank. Ya. Apa yang dia janjikan gak mampu dia tepati. Itulah manusia. Makanya saudara gak usah menuntut lebih. Tetapi Tuhan kalau berjanji saudara, dia gak akan pernah gagal melakukan janjinya. Dia gak akan pernah gagal dalam menepati janji. Tapi saudara harus ingat baik-baik. Kebanyakan di dalam Alkitab itu masih janji Tuhan. Makanya saudaraku, apa yang ada di Alkitab itu harus direalisasikan di dunia nyata. Apa yang dijanjikan Tuhan di Alkitab itu dalam firman-Nya itu haruslah kita lakukan, kita jawantakan, kita nyatakan di dunia yang nyata. Kalau Tuhan bilang aku akan memberkati engkau, maka tugas kita membawa apa yang di Alkitab itu, jadikan dia di sini. Di dalam ruang yang nyata. Berapa banyak janji firman Tuhan yang sudah Anda dengar. Aku akan menyembuhkan, aku akan memulihkan, aku akan memberkatimu sampai kepada keturunanmu ketiga, keempat dan seterusnya. Aku akan mengangkat engkau, membuat engkau terkenal, membuat nama dan sebagainya. Itu janji yang kalau kita bilang, orang Manado bilang itulah sorga telinga. Ya, sorga telinga, janjinya, sama kayak seorang pacar berjanji, seorang cowok berjanji kepada ceweknya. Sayangku, aku mencintaimu. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Untuk menjumpai engkau yang kukasih. Tetapi giliran hujan baru gerimis, gak bisa datang. Kenapa katanya gunung kuseberangi, gunung kan kudaki, lautan kuseberangi. Untuk menyatakan cintamu, gerimis aja kamu gak datang. Ya kan gerimis gak termasuk. Adakah di klausalnya gerimis itu? Gak ada kan. Cuma gunung dan lautan. Gunung kan kudaki, lautan kuseberangi. Kecuali ada pasal berikutnya, termasuk gerimis. Gua cuekin. Nah itu baru benar. Tetapi kalau Tuhan berjanji, itu real Bapak Ibu. Itu bisa nyata. Dan firman itu sedang menunggu Anda untuk mewujudkannya di dunia nyata. Jadi kalau Anda gak diberkati, itu bukan salah Tuhan. Bilang amin. Bilang amin. Jadi kalau Anda gak disembuhkan itu bukan salah Tuhan, saudaraku. Tuhan gak pernah salah. Ya. Karena dia menyatakan sesuatu kepada kita. Dan dia juga menuntut apa yang menjadi tindakan kita untuk mewujudkan di alam yang nyata. Jadi Bapak Ibu, janji Tuhan itu begitu hebat. Dan dia menunggu saudara. Ayo anakku, ini janji ini sudah lama ini. Sebentar lagi ini udah ada yang merebut ini. Ya memang sih. Aku hampir aja mau bilang bentar lagi expired. Tapi ternyata firman Tuhan gak pernah expired ya. Ya dia tunggu saudara. Firman gak pernah expired. Saudara yang bisa expired. mau bilang beruang karena giginya sudah expired. Dia bilang koang. Jadi hati-hati saudara kena expired. Sebelum firman Tuhan digenapi jangan sampai saudara expired duluan. Ya kan? Nah saudaraku yang terkasih banyak tuh janji-janji Tuhan. Ayo silakan. Siapa yang suka, ya anggaplah saya salesman ini hari ini.
Yang nawarin sama saudara. Ayah ini nih janji firman. Silakan ambilin. Wujudkan di dunia nyata. Ya, saudaraku, saya belakangan ini ditegur benar-benar saudara. Ditegur luar biasa. Kenapa? Karena saya itu suka membantah kalau ada penglihatan nubuatan. Itu terus terang aja. Ya, saya pikir ini orang-orang yang gak beres kok bernubuat, berpenglihatan segala macam. Bicara atas nama Tuhan. Bilang begini, bilang begitu. Kayak Tuhan teman mereka aja. Bukan berarti saya nggak terima nubuat mulia. Saya terima. Saya nasihatin saudara. Saya dididik di sana. Cuma kadang kalau lihat orang ini, waduh. Mau hidupnya nggak benar-benar mau sok. Tapi saudara tahu apa yang terjadi. Ketika saya mulai analisa firman itu, nubuat, terjadi Bapak Ibu. Terjadi. Dan saya bilang, aduh Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Mulai hari itu saya berdoa, Tuhan ubahkan hati yang keras menjadi hati yang lembut. Teman saya dari suku yang lain, mereka kalau ngomong itu enggak pernah genap-genap. Jadi mereka kalau panggil saya Pak Jack, itu bisa jadi Pak J. Saudara tahu dia dari suku mana ya, tapi saya enggak. Ini cuma cerita aja. Dia kalau manggil saya Pak Jack, dia bilang Pak J. Ya, mau manggil Om John gitu. Mau bilang amin. Satu kali dia suruh berdoa, teman saya ini suruh berdoa. Itu memang luar biasa, jadi tren waktu itu. Lagi jadi trending topik. Kan dia berdoa apa saudara? Ini di tengah hari kami habis doa siang mau makan siang. Jadi kita anak-anak siapin itu mesti dalam ruangan dulu berdoa. Ada nubuatan, di sana ada penglihatan dan kemudian teman ini suruh berdoa. Dia bilang apa? Tuhan Yesus, biarlah Engkau ubahkan hati-hati yang keras menjadi lembu. Aduh, keras sebenarnya kan. Jadi lembut, jadi lembu. Ya kurang-kurang dia kan. Nah saudaraku yang terkasih, saya bilang aduh mantap nih, kocak juga nih hari ini. Saudara yang terkasih, saya mau kasih tahu kepada kita. Astaga, saya mau kasih tahu kepada saudara tapi dia sudah kasih tahu sama saya waktu sudah habis. Oke, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus bangun keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Bangun keintiman melalui apa? Pujian, penyembahan di dalam doa kepada Tuhan. Kemudian apa lagi? Hiduplah di dalam firman. Percayailah firman itu. Ya, walaupun firman itu masih berisi janji. Tapi kalau engkau melakukan, engkau pasti akan menerima penggenapan. Haleluya. Kalau Tuhan bilang aku memberkati engkau, benar-benar dia pasti akan berkati. Saudaraku, satu waktu ibu gembala senior, saya ingat ada bilang kepada anak saya. Dia akan naik kapal begini. Itu kan perumpamaan. Penglihatan itu kadang berisi sesuatu yang memang kita harus perlu terjemahkan secara rohani. Ya, engkau akan naik kapal begini saudaraku. Dan saya bilang ayah puji Tuhan lah, itu sesuatu yang baik, luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan janjikan dalam penglihatan itu benar-benar tergenapi. Saudara, ya, siapa bisa menyangka apa yang dialami oleh dia. Ya, saya sebagai orang tua bersyukur kepada Tuhan. Dan baru kali ini mungkin saya mau bersaksi saudara. Rasanya saya bersalah juga kalau gak bersaksi. Karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini dia sedang belajar saudara. Dia menggenapkan apa yang disampaikan lewat penglihatan. Ya, udah tinggal berapa bulan lagi ya. Selama 6 bulan dia ada di Spanyol. Dan dia mendapatkan beasiswa untuk belajar. Bagi saya sebagai orang tua yang gak kebayang. Saya sering kali ingat apa yang disampaikan gembala senior. Kita ini orang kampung, saudara, dari kampung. Jadi kalau itu nggak kebayang, saudara. Apalagi sampai studi di sana itu nggak kebayang. Tapi bagi saya, ketika saya melihat Tuhan, bagi dia tidak ada yang mustahil, saudara. Makanya hargai firman Tuhan yang saudara dengar. Percaya, walaupun itu masih janji, tapi kalau Tuhan yang berjanji, itu ya dan amin. Makanya kalau Tuhan bilang, aku memberkati, aku pasti berkati engkau. Benar-benar itu, responi dengan baik. Saudara, ini orang kuatnya Tuhan. Kepadamu ada kuasa, ada otoritas. Beranak cucu berkembang biak bertambah banyak, kuasailah penuhilah bumi. Wah itu luar biasa. Dan saudara ini menantikan Anda untuk menjadikan itu menjadi sebuah realita kehidupan yang nyata. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.